Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran walau masih di rumah. Sekarang kita masuk ke tematik tema 2, subtema yang kedua yaitu di pembelajaran keempat dan kelima. Kita akan membahas ayo menari, tentang benda gas, lalu operasi hitung perkalian dan aturan bermain ketika kita pergi ke rumah teman kita. Silakan disimak ya. Kita mulai pembelajaran tematik pagi ini dengan percakapan antara Beni, Siti, dan juga Dayu. Dimulai dari Beni, teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan kita gelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Lalu Dayu menjawab, bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Lalu Siti ikut menyetujui, wah itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, percakapan antara Beni dan teman-teman itu tadi termasuk percakapan untuk meminta pendapat, bagaimana pendapat teman, dan bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat kita. Nanti akan kita bahas lebih ya di pembelajaran selanjutnya. Karena tadi idenya adalah menari, jadi kita akan melaksanakan ayo menari. Saya bacakan dulu ya. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, bisa kalian lihat gerakan menari yang dilakukan oleh Beni dan juga teman-teman pada layar yang kalian lihat. Kita lanjut dengan membahas benda gas. Benda gas adalah salah satu dari wujud benda, yaitu diantaranya ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Bentuk balon bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, untuk pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Namun, gas dapat menempati ruang atau wadahnya. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah. Jadi sesuai bentuknya atau sesuai wadahnya ya. Dan kita akan membahas hari ini tentang aturan bermain ke rumah teman. Kemarin kita sudah bahas beberapa, diantaranya tidak boleh masuk ke kamar pribadi orang tanpa izin. Nah, kita baca dulu percakapan antara Beni, Ibu, dan juga Udin. Beni, selamat sore Bu. Lalu ibu menjawab, selamat sore juga Beni, silakan masuk. Terima kasih Bu. Udinnya ada Bu. Ada Beni, sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Lalu Udin menjawab, iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Beni? Kita berangkat sekarang. Lalu Beni menjawab, baiklah, ayo. Beni dan Udin bersama-sama mengucapkan, Ibu, kami berangkat dulu ya. Lalu ibu menawarkan, Beni tidak minum dulu. Lalu Beni menjawab, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Lalu ibunya menjawab, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Lalu mereka menjawab, iya Bu. Nah, sambil menyalami ibunya. Di sini kalian bisa mengamati ada beberapa aturan ketika kita bermain ke rumah teman. Yang pertama, jangan lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Lalu yang kedua, kita
Jika ditawarkan minuman atau ditawarkan untuk duduk terlebih dahulu, bisa kita menolaknya dengan santun ya. Lalu yang ketiga, ketika kita ingin berpamitan atau ingin pergi dari rumah teman kita, jangan lupa kita berpamitan kepada orang tuanya atau kepada teman kita untuk berpamitan pergi atau keluar rumah. Dan selanjutnya, coba kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar Benny, Udin, dan teman-teman melambaikan tangan kepada keluarga Edo. Untuk pertanyaan pertama, apa ya yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Sepertinya mereka hendak pulang dan berpamitan kepada keluarga Edo. Lalu yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pasti pernah ya. Ustazah berharap ketika kalian hendak pulang, jangan lupa untuk berpamitan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Nah, seperti yang sudah Ustazah bahas tadi, ketika kita hendak pulang atau kita sudah selesai bermain dengan teman kita, jangan lupa berpamitan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, menurutmu mengapa ya kita perlu berpamitan? Yang pertama itu merupakan sopan santun kepada pemilik rumah. Lalu yang kedua, supaya pemilik rumah tidak kebingungan kemana perginya kita jika kita tidak berpamitan. Jadi Ustazah berharap kalau kita ingin bermain ke rumah teman dan pulang, jangan lupa berpamitan ya, karena itu salah satu sopan santun kita kepada pemilik rumah. Nah, sekarang berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di situ ada 5 sikap, lalu kalian tentukan mana yang menunjukkan mematuhi aturan dan mana yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan terakhir, untuk matematika, kalian sudah mengerti bagaimana cara mengubah perkalian ke penjumlahan dan sebaliknya mengubah penjumlahan ke bentuk perkalian. Hari ini Ustazah ingin kalian menghafal perkalian 1, perkalian 2, dan perkalian 3. Silakan kalian hafalkan. Jika sudah hafal, silakan kirimkan videonya ya. Ustazah tunggu. Kalau memang tidak hafal hari ini, tidak apa-apa, nanti videonya silahkan dicicil satu persatu, yang paling hafal dulu, baru nanti selanjutnya dihafalkan kembali. Oke ya. Alhamdulillah pembelajaran tematik sudah cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Semoga kalian cepat hafal perkalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.